kembali di gerbang atau di depan Polres Labuan Batu Selatan. Apakah kawan-kawan masih ingat 5 tahun yang lalu kita berkumpul di sini atas tindakan sewenang-wenang terhadap rekan-rekan wartawan pada saat itu 5 tahun yang lalu. Hari ini kita datang kemari. Hari ini kita mendatangi Polres Labusel. Tidak lain, tidak bukan atas kejadian yang dialami oleh kawan kita, oleh teman kita, oleh sahabat kita, Hasanuddin Hasibuan, yang telah mendapatkan dugaan penghalangan dan dugaan percobaan kekerasan yang dialaminya dalam liputan. Apakah kita ini menerimanya, kawan-kawan? Tidak. Apakah kita menerimanya ini, kawan-kawan? Tidak. Kalau kita tidak menerima, saya sebagai orator di sini mengajak kepada kawan-kawan sekalian maju 2 langkah. Ayo. Maju 2 langkah. Ayo. Baik kawan-kawan sekalian. Ratusan wartawan Labusel gelar aksi di Polres dan Kemenak, desak proses dugaan penghalangan tugas jurnalis oleh oknum pimpinan yayasan. Labuhan Batu Selatan, ratusan awak media dari berbagai platform, mulai dari media cetak, online hingga televisi, yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Labuhan Batu Selatan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres dan kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2025. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap HH, seorang jurnalis televisi nasional yang bertugas di Kabupaten Labusel. Ia diduga mengalami tindakan penghalangan saat melakukan peliputan di Yayasan Darul Muhsinin, DM, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, beberapa minggu lalu. Peristiwa ini bermula dari peliputan terkait dugaan adanya siswi bernama IM yang dikabarkan berhenti sekolah karena tidak mampu membayar biaya rekreasi tahun 2024. Dalam proses peliputan, HH diduga mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan dihalangi oleh oknum pimpinan yayasan tersebut. Para jurnalis mengecam tindakan tersebut yang dinilai sebagai bentuk arogansi serta upaya menghalangi tugas pers yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Setelah hampir 1 jam melakukan orasi di depan Mapolres Labusel, masa aksi akhirnya ditemui oleh Kasat Reskrim Polres Labusel, AKP ER Ginting. menanggapi secara positif lah, karena mungkin teman-teman dari wartawan untuk menunjukkan bahwasanya kegiatan tersebut adalah kegiatan peliputan, sehingga ini aksi solidaritas pendukungan terhadap teman-teman wartawan yang melakukan peliputan pada saat itu. Namun kami telah menjawab dari Satreskrim yang melakukan penyelidikan terkait pengaduan yang disampaikan oleh teman-teman wartawan, dan teman-teman dari pelaksanaan aksi ini menerima apa yang kita sampaikan. Dan udah sampai mana penyidikannya, Dan? Ini masih tahap penyelidikan, ya. Penyelidikan ini adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mengumpulkan bukti apakah suatu peristiwa itu merupakan memenuhi unsur tindak pidana. Berarti ada respon lah dari kepolisian ya? Oh, sangat respon kita terkait laporan, apalagi yang melaporkan ini adalah wartawan. Untuk pemanggilan terlapor kapan direncanakan? Kita rencanakan kalau tidak ada halangan pada hari Rabu atau Kamis. Saya Korban Pulungan, Ketua Aliansi Wartawan Nasional Indonesia, Labuan Batu Selatan, sekaligus korlap daripada aksi pada hari ini. Adapun aksi yang kita laksanakan tadi pagi mulai jam 10, titik kumpul di SBBK Kabupaten Labuan Batu Selatan menuju kantor Polres Labuan Batu Selatan. Dan saat ini tuntutan kita di Kemenak Labuan Batu Selatan. Adapun beberapa tuntutan kita ya terkait dengan adanya tanggal 23 Juli 2024 masalah diduga adanya intimidasi dan tindak pidana kekerasan terhadap salah satu jurnalis
TV1 Labuan Batu Selatan. Dan alhamdulillah tuntutan kita di Polres Labuan Batu Selatan sudah diterima langsung oleh Pak Kasat Reskrim Labuan Batu Selatan. Selanjutnya kita mengadakan aksi di kantor Kemenak Labuan Batu Selatan, dan itu pun diterima oleh langsung Bapak Kakan Kemenak Labuan Batu Selatan dengan tuntutan yang sama. Dan kita hanya menunggu pelaksanaan atau tindak lanjut daripada Polres Labuan Batu Selatan dan Kakan Kemenak Labuan Batu Selatan agar tuntutan kita yang pertama itu memang benar, agar Darul Muhsinin, Ketua Yayasan Labuan Batu Selatan, agar ditangkap sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, agar Kakan Kemenak menindak tegas dalam pelaksanaan dana BOS tahun 2003 dan 2024. Demikian Bang, teman-teman. dugaan kekerasannya seperti apa, Bang? Bisa dirincikan, Bang? Oh, tindak kekerasannya di situ bajunya koyak ditarik oleh Ketua Yayasan Darul Muhsinin. Baru kancingnya lepas, kancing bajunya, dan tangannya agak memar sedikit. Itu Berarti Ini menghalangi saat juga, Bang. liputan, Bang, atau bagaimana? Itu saat dia, saat menjalankan iya, pada tugas. saat dia kawan kita ini meliput bersamaan rekan-rekan beberapa media jurnalis Labuan Batu. Ketua bisa Bang, ini jelaskan meliput apa dia, Bang? dalam liputan apa Ketua? Meliput terkait dengan adanya diduga pengutipan uang untuk dana rekreasi 350.000. Namun siswa tersebut tidak bisa membayar seluruhnya, dan itu dikutip diminta selalu setiap dia hadir di sekolah tersebut. Dia merasa tidak enak dan minder, dia memutuskan untuk tidak sekolah lagi. Ini, Bang, siswa yang viral kemarin ya, Bang? Iya, siswa yang viral itu alhamdulillah sudah diapakan oleh pemerintah Labuan Batu Selatan, Kapolres dan Ramin Kakan Kemenak sudah mengurus dengan sebaik-baiknya, dan dia sudah sekolah di Pinangawan yang didanai oleh pemerintah. Ini, Bang, dia tidak terima atau bagaimana ini, Bang, yang kepala sekolah ini, Bang? Kepala sekolah ini tidak terima diliput oleh pihak jurnalis, sehingga dia mencoba merampas HP liputan kawan kita tersebut. Ini Kementerian Agama yang ada dalam sini dengan pihak wartawan, tentu dalam hal positif kita maksud ya. Kenapa? Karena terkadang memang kalau tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengingatkan, bisa saja kita kadang lupa tentang tugas dan kewajiban kita. Terakhir, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyempatkan diri, memberikan perhatian penuh kepada Kementerian Agama agar ke depan kami bisa berjalan atas relnya. Pak, atas laporan ini apa yang dilakukan Kemenak sendiri? Kalau pelaporan kan kita menyampaikan laporan kejadian kepada Kanwil. Apa yang disampaikan tentang kronologi kejadian. Kalau tentang wartawan kami sampaikan ke sana, karena itu bukan bagian dari persoalan kita. Persoalan Kementerian Agama itu adalah antara pribadi pihak wartawan dengan yayasan. Sejauh ini itu pun harapan saya, mari kita selesaikan secara keluarga. Sejauh ini Pak, apa tindakan dilakukan Kemenak kepada Darul Muhsinin, Pak? Kalau tindakan dalam bentuk Administrasi contohnya, Pak? administrasi, kita kan semua lengkap sebenarnya. Kekerasan tadi itu kan mungkin situasi dalam keadaan sama-sama tidak tenang kan, maklumlah ya. Lagi pula seorang ibu perempuannya ketua yayasan itu mungkin situasi emosi, terjadi hal-hal yang tak diinginkannya. Pak, terkait dengan yang viralnya itu tadi, Pak, dari situ juga ya. Itu benar ya, Pak, memang yang tadi udah Bapak sebutkan, Itu kan sampaikan yang tadi. viral itu, anak itu kan berhenti sekolah. Nah, memang berhenti, memang dia siswi di sekolah itu ya, Pak ya. Dia bukan diberhentikan. Nah, gimana, Pak? Dia berhenti. Kenapa diberhentikan gitunya? Kenapa dia berhenti? Alasan berhentinya karena keturut keterangannya tidak mampu untuk melunasi utangnya. Utang apa itu? Utang rekreasi. Itu sudah kita tanya kepada yayasan, dan yayasan menjelaskan kepada kita bahwa utang itu kejadiannya ketika terjadi melaksanakan yang tamat kelas 6 MI melaksanakan rekreasi. Mereka murid
Wali murid dengan guru mereka musyawarah bentuk kemana dan berapa. Tapi dengan satu keputusan waktu itu, ikut tidak ikut harus bayar. Itu kan tujuannya supaya lebih murah. Kalau ada sekian orang nggak ikut nanti bertambah lagi bayaran tuh. Cuma kan saya kawan kita ini anak gitu, memang kita tahu itu anak yatim ya tanda kutip ya. Karena kalau orang tua masih ada, cuma kita nggak tahu di mana keberadaannya. Artinya memangnya itu memang anak itu putus sekolah karena dia malu karena tidak bisa melunasin uang rekreasi ya Pak ya. Kalau yang kita dengar penjelasannya ke wartawan itu, tapi kalau ke kita lain hal lagi kan, karena kita memang dia berhenti. Soalnya Apa ada unsur pemaksaan Pak dari pihak sekolah kepada anak itu Pak dalam penyelesaian pelunasan itu dan Pak? pemerintah Labuan Batu Selatan sudah berupaya menyekolahkan anak itu ke salah satu pesantren. Artinya benar ya Pak dengan kejadian itu anak putus sekolah sehingga Pertama dia. kan kita lakukan mediasi antara pihak sekolah dengan si murid dan ibu angkatnya. Jadi mereka sudah saling klarifikasi, sudah saling minta maaf. Tinggal anak itu nggak mau lagi sekolah balik ke situ. Malu ya Pak. Nah, dia mau sekolah tapi ke tempat lain. Alhamdulillah dengan seluruh perhatian dari Pemda kita Labusel, dari Kementerian Agama, sekarang anak itu sudah belajar tenang. Ya, diarahi kita arah itu adalah sekolah favorit. Ya, apa alasannya Pak anak itu nggak mau sekolah? Iya malu alasannya Ya, apa Pak? itulah. Dia kan sudah terlanjur punya masalah dengan ketua yayasan lewat viral itu kan begitu. Jadi dia tahu takut ada ekses seperti itu. Nggak secara terperinci Pak, bisa Pak jelaskan Pak? Itu kalau saya pindah ada. Cuman dia kenapa pindah ke sana itunya yang bisa saya jawab. Bukan maksudnya Pak, anak itu tidak mau sekolah lagi kembali situ kan ada penyebabnya. Iya. Yang Di samping dia tidak membayar melunasi utangnya. Ya, yang pertama tadi dia malu sama pihak sekolah. Sebabnya Karena malu, Pak? lewat dia sudah viral persoalan sekolahnya. Nantinya. Indikasi bahwasanya dipaksa untuk melunasi itu Pak? Tidak ada. Nggak ada Pak ya? Tidak ada. Nah, setiap guru atau kepala sekolah, setiap datang anak itu Karena katanya saya- impornya tidak ada. menagih Pak? Tidak Betul ada. Pak? Tidak ada. Saya tanya langsung itu. Itu diminta ketika selesai rekreasi. Tahun lalu kejadiannya. Apa ini hasil dari cross check Bapak sendiri menanyakan Iya, dengan- sekolah atau dengan ke sekolah. korban Pak, ke anak? Dengan sekolah dan ibu angkatnya, ibu asuhnya. Berarti bukan dari korban. Oke, makasih Pak ya. Pak, Masih. makasih. Ya. Dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, reporter Pirnas TV, Kidi Nasution melaporkan.